Pernah mendengar apa itu psikologi sosial, bukan? Manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Sikap merupakan konsep penting dalam psikologi sosial yang membahas mengenai tingkah laku individu maupun kelompok. Apa itu persuasi? Apa yang muncul di pikiranmu ketika mendengar persuasi? Apakah mungkin teman kantor yang selalu mengajak belanja setiap gajian atau hangout? Atau iklan-iklan yang selalu muncul di layar HP kita dan cenderung menyebalkan pula? Persuasi itu ada di mana-mana loh, tidak hanya aktivitas ekonomi semata. Persuasi sering digunakan untuk hal bermanfaat juga loh. Di video kali ini, saya akan membahas prinsip-prinsip persuasi selalu hadir dalam keseharian kita. Hari ini adalah hari pertama Desti bekerja di kantor pusat setelah mendapat promosi dari kantor cabang. Saat bekerja, Desti lebih senang menggunakan pakaian kasual agar lebih nyaman bergerak. Sesampainya di kantor, Desti melihat dua orang karyawan magang sedang bercengkrama. Dan salah satunya melempar botol bekas minuman ke tempat sampah, dan akhirnya pun meleset. Sayangnya ia tidak mengambil kembali bekas botol minum tersebut. Akhirnya Desti pun menegur. "Mbak, sampahnya meleset," tegur Desti. Akan tetapi tidak juga dihiraukan. Kemudian ia cuci tangan. Lagi-lagi kerannya tidak ia tutup dengan rapat. Desti pun menegurnya kembali, tetapi tidak juga dihiraukan. Kemudian datanglah seorang manajer kantor mereka. Dengan berjalan kembali sambil terkopoh-kopoh tanpa disuruh, ia langsung mengambil sampah bekas botol minuman tadi dan menutup kembali keran dengan rapat. Lalu, apa yang membedakan antara Desti dan sang manajer tersebut? Bukankah ini yang dinamakan persuasi? Bagaimana perbedaan pakaian Desti dan sang manajer dapat mempengaruhi respon karyawan magang tersebut? Bahkan, sang manajer tidak menegur langsung sebagaimana Desti lakukan. Dalam ilmu persuasi, hal ini dikenal dengan sebutan prinsip otoritas. Misalnya, seseorang yang punya wewenang terlihat profesional di bidangnya lebih dapat mempengaruhi orang lain. Ilmu ini dapat dimanfaatkan di dunia marketing, yaitu dapat meyakinkan klien untuk mengambil saran program yang direkomendasikan. Apakah kamu pernah melakukan teknik persuasi ini? Prinsip liking. Klien pertama Desti kali ini meminta masukan untuk memenangkan negosiasi dalam proyek diskusi yang penting. Desti menyarankan menggunakan konsep liking, yaitu konsep menyukai. Pada dasarnya, orang cenderung mengatakan iya pada orang lain yang mereka senangi. Ada banyak faktor loh yang bisa membuat orang lain menyukai kita. Di antaranya adalah satu, daya tarik fisik. Tidak bisa dipungkiri, kita cenderung menyukai hal-hal yang indah, termasuk penampilan misalnya. Kita senang pada orang yang rupawan, murah senyum, berpenampilan menarik, dan lain sebagainya. Dua, kesamaan. Siapa sih yang tidak senang jika punya kenalan baru dan mempunyai hobi yang serupa? Orang akan cenderung senang jika memiliki kesamaan, baik pendapat, kepribadian, latar belakang, gaya hidup, dan lain sebagainya. Tiga, pujian. Cobalah saat bertemu lawan negosiasi, cobalah untuk memujinya. "Wah, kamu cocok sekali menggunakan warna baju itu." Ia mungkin akan tersipu. "Ah, apakah benar? Siapa yang tidak suka pujian, meskipun itu hanya basa-basi, namun itu bisa membuat orang tersipu saat mendengarnya, karena semua orang senang akan apresiasi." Prinsip timbal balik. Untuk merayakan promosi, Desti diajak teman lamanya yang bernama Andi untuk bertemu dan makan di sebuah restoran yang terkenal. Ia juga berjanji untuk mentraktirnya. Mereka bertemu di waktu yang telah dijanjikan. Setelah mereka bersantai, akhirnya si Andi bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Ternyata, ia sedang tertarik dengan seorang perempuan di kantornya. Ia ingin mengajak makan malam perempuan itu. Hanya saja, ia merasa cemas dan tidak percaya diri. Ia khawatir ajakannya akan ditolak oleh perempuan tersebut. Andi pun bertanya kepada Desti, apakah ada cara agar ajakannya berpeluang diterima? Desti pun menjawab pertanyaan Andi tersebut. Pakai prinsip timbal balik saja.
Desti menyarankan agar Andi selalu membantu rekan yang sedang ditaksirnya untuk mengerjakan pekerjaan yang cukup merepotkan jika dikerjakan sendirian. Jika Andi melakukannya, ia akan mendapatkan peluang besar. Ajakannya makan malam akan diterima oleh perempuan tersebut, sebab ia sudah banyak membantu perempuan tersebut. Dalam ilmu persuasi, ini disebut prinsip timbal balik atau resiprokasi. Semakin awal, pribadi dan tak terduga sesuatu yang diberikan semakin kuat persuasinya. Andi pun tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Desti. Dan ia pun akan mencobanya. Sebenarnya, tanpa disadari, Desti juga telah menerapkan prinsip timbal balik pada Andi. Karena ia telah membelikan makan pada Desti, Desti merasa berhutang budi padanya. Paling tidak, Desti telah mendengarkan curhatan Andi dan memberikan saran. Inilah yang sering tidak disadari di sekitar kita. Bukankah prinsip ini sangat mudah ditemui pada kehidupan sehari-hari kita? Prinsip kelangkaan. Sepulang dari kantor, Desti bergegas ke toko tas favoritnya. Toko itu menjual 50 tas premium edisi terbatas yang hanya dijual sampai akhir pekan ini. Apalagi bagi 10 pembeli pertama akan mendapatkan potongan harga. Kapan lagi ada seperti ini? Desti merasa harus cepat membeli sebelum kehabisan. Desti cemas, bagaimana jika dia kehabisan? Padahal selama ini Desti tahu strategi marketing ini disebut kelangkaan. Tapi Desti tetap tidak berdaya. Toko tas itu menggunakan tenggat waktu kepada pelanggan dan memberitahu bahwa mereka harus membelinya sekarang atau tidak akan ada barang yang sama selamanya. Perusahaan tas ini menggunakan prinsip kelangkaan. Prinsipnya adalah peluang tampak lebih berharga ketika ketersediaannya terbatas.